Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan di masa pandemi ini. Kesehatan menjadi kunci utama. Kita sebagai masyarakat harus menjaga kesehatan lebih ekstra agar terhindar dari COVID-19 yang sangat ganas. Yang saya hormati Dewan Juri dari Kejar Mimpi, yang saya hormati teman-teman sekalian yang mengikuti lomba. Hadirin yang saya hormati, seperti apa sih peranan kita sebagai pemuda? Kali ini saya akan berpidato tentang berjudul Pemuda-pemudi di era milenial. Apa sih pemuda? Apa sih peranan pemuda? Banyak sebagian pemuda kita tidak menyadari bahkan mengetahui apa peranan mereka. Padahal mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa ini. Dunia saat ini sudah move on dari zaman kuno dan memasuki era milenial, di mana era ini disebut sebagai masa teknologi berkembang dengan pesat dan canggih menjadi sebuah gaya hidup bagi para generasi di dalamnya. Di era ini, dengan segala kecanggihan teknologi, tingkat persaingan juga semakin tinggi sehingga menuntut kualitas dan kinerja manusia untuk lebih tingkat. Pemuda harus mampu beradaptasi dengan cepat, belajar dan menjadi lebih baik, serta melakukan navigasi yang lincah dan tepat agar dapat memecahkan setiap masalah. Sehingga saat ini pemuda-pemudi merupakan agen terbesar sebagai bentuk perubahan, agent of change, yang diharapkan bangsa ini agar dapat membuat perubahan yang baik ke depannya. Hadirin yang saya hormati, jika kita membicarakan para pemuda, peran pemuda, para pemuda-pemudi sebenarnya sudah menonjol sejak zaman dahulu, sejak zaman penjajahan. Bagaimana tidak? Karena pemuda turut mengambil ahli dalam kemerdekaan. Peran pemuda kala itu adalah bertempur melawan penjajah dengan cucuran keringat dan darah. Kekuatan mereka dibutuhkan untuk merebut NKRI dari tangan penjajah. Perjalanan panjang negara hingga saat ini tidak lepas dari warna-warni yang diberikan pemuda yang peduli pada bangsa dan negaranya. Seperti pidato Insinyur Soekarno, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Menyiratkan pesan yang sangat mendalam bahwa pemuda bisa membuat perubahan pada peradaban ini. Perubahan sosial erat kaitannya dengan pembangunan baik individu maupun kelompok. Hal ini sejalan dengan peran pemuda sebagai agen of the change, masa depan bangsa menuju perubahan, pembangunan, dan kemajuan peradaban. Perbedaan yang menjadi ciri khas pemuda di Indonesia di zaman era milenial ini dengan pemuda sebelumnya adalah perkembangan teknologi sekarang ini yang telah menjadi para pemuda milenial masuk dalam dunia digital. Hadirin yang saya hormati, inilah salah satu letak perubahan tantangan generasi muda. Zaman now adalah sebuah sebutan bagi kaum milenial untuk menggambarkan masa kini. Itulah yang saya jadikan sebagai patokan atau acuan bahwa kita sebagai pemuda harus bisa merubah keadaan bangsa dalam berbagai bidang sektor, terutama sektor politik. Berbicara tentang politik, secara umum di dalamnya ada tanggung jawab keberagaman dan harus dimaknai dengan kekayaan, bukan untuk dipertentangkan. Namun segelintir orang yang telah menyalahgunakan sehingga yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Yang mana aktivitas politik identik dengan orang-orang yang merebutkan kekuasaan dari jabatan dan uang. Tak ayal kebanyakan dari pemuda menghindari dunia politiknya karena dianggap sebagai sarana kejahatan. Tanpa kita sadari, inilah yang memperparahkan keadaan politik di bangsa kita.
baik dari kemampuan maupun integritas yang menjadi baturan. Bahkan ironisnya, ini sudah dianggap sebagai hal lumrah karena masalah politik yang sudah menjadi kebiasaan para tangan-tangan kotor. Banyak sekali contoh masalah yang berkaitan dengan politik di Indonesia yang sering terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sampai sekarang tidak menemukan titik tengah untuk pencegahannya. Walaupun pada dasarnya sudah ada hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan ini, namun mereka seperti orang yang tidak dan tuli akan hukum. Lucu sangat kan? Padahal kan mereka adalah orang-orang yang pakar dalam bidang-bidang hukum. Hadirin yang saya hormati, sudah saatnya bagi para pemuda-pemuda seperti saya dan teman-teman saya dan siapapun pemuda-pemuda melaksanakan perannya sebagai agent of change, yaitu mendorong terjadinya inovasi baru bangsa ke arah yang lebih baik, termasuk dalam politiknya. Kita para pemuda harus peduli dan optimis untuk menciptakan kualitas politik di Indonesia ini membaik, karena perbaikan politik hanya akan terjadi pada orang-orang yang baik, profesional, dan berintegritas masuk ke dalamnya. Politik di negara kita sudah lama dipegang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya hanya karena jabatan dan uang. Hal inilah yang membuat politik kita menjadi kotor. Saya yakin apabila politik digunakan sebagaimana mestinya akan mampu mensejahterakan rakyat, memajukan pembangunan dan membawa negara Indonesia menjadi negara yang maju. Hadirin yang saya hormati, dari bacaan saya ada 5 karakteristik pemimpin yang baik sebagai agent of change. Yang pertama, pemimpin memiliki visi yang jernih. Sebagai seseorang pemimpin, kita harus memiliki target yang jelas sehingga sistem kerja dapat disusun dengan baik dan dengan tahapan yang berkesinambungan. Kedua, pemimpin memiliki kegigihan untuk mencapai suatu target. Yang ketiga, pemimpin bersikap kritis dan analisis. Mengapa harus demikian? Karena sebagai seorang pemimpin yang baik, kita harus menggunakan akal sehat untuk berpikir sehingga tidak ada hal yang langsung ditelan mentah-mentah, langsung diterima secara mentah. Keempat, pemimpin memiliki syarat akan pengetahuan dan memimpin dengan memberikan contoh, bukan hanya dengan instruksi. Pemimpin itu harus memiliki pengetahuan dan memimpin dengan memberikan contoh, bukan instruksi. Kelima, pemimpin itu harus bisa membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang sekitarnya. Dengan kata lain, ya sebagai pemimpin harus memiliki integritas agar dapat dipercaya oleh orang lain. Jadi, kunci kesuksesan negara ini adalah di tangan para pemuda-pemudi Indonesia sekarang. Maka sadarlah untuk ketingkatan pemuda-pemuda di Indonesia. Apalagi di zaman sekarang, teknologi sangat canggih. Mau kapan lagi kita terus begini? Mau kapan lagi terus politik di Indonesia harus begini? Bersaatnya para pemuda-pemudi mengambil peran dalam kemerdekaan, dalam pembangunan, dan dalam kemajuan bangsa ini. Terapkanlah sebagaimana mestinya. Sudah waktunya kita bergerak dengan benar. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga dengan pidato yang saya sampaikan, para pemuda-pemudi Indonesia sadar bahwasanya kemerdekaan bangsa Indonesia sekarang ada di tangan para pemuda-pemudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.